Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang kadang orang sering menyemelekannya di gereja zaman now, yaitu perjamuan kudus. Ya, yang roti kecil sama cawan anggur mini itu yang sering dianggap kayak cafe break rohani bulanan. Shalom, selamat datang di channel aku, Refleksi Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kadang orang suka sepelein di gereja zaman now, yaitu perjamuan kudus. Ya, yang roti kecil sama cawan anggur mini itu, yang sering dianggap kayak coffee break rohani bulanan. Oke, kita baca dulu teksnya dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke, kita baca dulu ya teksnya dari 1 Korintus 11:27-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau ada yang perlu ditambahkan atau mau dilanjutkan, tinggal kasih tahu aja, ya. Nah guys, Paulus jelas banget bilang jangan sembarangan. Tapi di banyak gereja zaman now sering ada kejadian. Ada yang ambil roti sama cawan sambil mikirin habis ini makan di mana ya. Terus ada juga yang masih dendam sama eh, jemaat sebelahnya atau mungkin orang di sebelahnya, saudara kita, keluarga kita ya, siapapun itu. Tapi tetap maju dengan muka sok kudus. Ada juga yang pikir ini kayak tiket masuk surga bulanan. Hello, ini bukan kartu member bro. Paulus bilang, ujilah dirimu sendiri. Tapi jemaat zaman now seringnya lebih hobi ngejudge atau ngujinya itu sama orang lain. Si A itu nggak layak loh ikut perjamuan, hidupnya kacau. Padahal diri sendiri lagi sibuk update story IG waktu liturgi. Terus ayat 29 bilang, kalau makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita mendatangkan hukuman buat diri sendiri. Artinya, ini bukan sekadar snack rohani. Ini serius. Kalau hati nggak bener, berkat nggak akan datang. Malah teguran Tuhan yang nyamperin. Nah guys, Paulus jelas banget bilang, jangan sembarangan. Tapi di banyak gereja zaman now, sering banget kejadian kayak gini. Ada yang ambil roti sama cawan sambil mikirin, abis ini makan di mana ya? Ada juga yang masih dendam sama jemaat sebelah atau orang di sekitarnya, tapi tetap maju dengan muka sok kudus. Gila? Ada juga yang mikir perjamuan kudus itu kayak tiket masuk surga bulanan. Hello, ini bukan kartu member bro. Paulus bilang, ujilah dirimu sendiri. Tapi jemaat zaman now seringnya malah lebih hobi ngejudge atau ngujinya ke orang lain. Si Atu nggak layak loh ikut perjamuan, hidupnya kacau. Padahal diri sendiri lagi sibuk update story IG waktu liturgi. Ayat 29 bilang, kalau makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita mendatangkan hukuman buat diri sendiri. Artinya, ini bukan sekedar snack rohani. Ini serius guys. Kalau hati nggak bener, berkat nggak akan datang. Falah teguran Tuhan yang nyamperin. Oke, kita langsung masuk dalam aplikasi dalam hidup ya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi dalam hidup ya. Guys, ingat ya, bukan soal usia, tapi soal kedewasaan rohani. Ada yang udah sepuh, tapi hatinya masih kayak anak kecil rebutan permen.
Ada juga yang masih muda, tapi ngerti banget arti pengorbanan Kristus. Bukan soal rutinitas atau formalitas. Mau seminggu sekali atau sebulan sekali, kalau cuma ritual tanpa hati, itu kosong. Yang Tuhan lihat itu sikap hati kita saat memperingati dan mengingat pengorbanan Kristus. Jadi, jangan datang ke perjamuan kudus kayak ngantri snack gratis di gereja. Datanglah dengan hati yang rendah, mau bertobat, dan sungguh menghargai salib Kristus. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada bagian lain yang perlu dibahas, tinggal kasih tahu aja, ya. Penutup. Oke, langsung kita lanjut ke penutup ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian ngerasa kejedot sama firman ini, ya mungkin emang Tuhan lagi nyentil kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak jemaat zaman now yang sadar diri. Peace out, Tuhan memberkati. Semoga naskah ini membantu dan pas untuk video kamu. Oke, jadi next time kalau ikut perjamuan kudus, tanya ke diri sendiri dulu. Aku ini benar-benar sadar ini tubuh dan darah Kristus, atau bukan, atau cuma ikut-ikutan biar enggak diliatin orang. Karena jujur, kalau cuma formalitas mending diem dulu daripada makan hukuman sendiri. Jadi renungan kali ini mengingatkan kepada kita sebelum kita mengambil atau mengikuti perjamuan kudus, kita harus introspeksi terlebih dahulu, menguji apakah hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apakah kita layak untuk mengambil seperti itu? Kalau belum, mari kita mengaku dosa sebelum kita mengambil. Kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita, atau mungkin kita lagi ada masalah sama si ini si itu. Adakan pemberesan dulu sebelum mengambil tubuh dan darah Kristus ini, supaya kita nggak kena hukuman ya guys. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Paulus menjelaskan hukuman yang dimaksud itu. Banyak yang sakit bahkan meninggal karena dengan cara yang salah. Maksudnya begini, kita lihat hati kita terlebih dahulu ya, dengan merendahkan diri, mengakui dosa ya sebelum mengambil perjamuan itu. Bukan sekadar wah perjamuan karena udah dibaptis ya asal ambil gitu, ikut-ikutan, masa yang lain ngambil aku enggak gitu. Dan yang terpenting di sini adalah menurut teks itu kedewasaan rohani, bukan masalah usia ya guys. Bagaimana kehidupan rohani kita bertumbuh dewasa dalam Kristus ya guys. Itu salah satu pentingnya ketika kita mengikut Kristus. Selain pertobatan adalah pertumbuhan iman atau kedewasaan rohani kita, yaitu ya kita melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita, bukan sekadar rutinitas, formalitas karena udah bertobat, dibaptis, sungkan aku kalau nggak ke gereja nanti dikunjungi sama Pak Pendeta tanyain kenapa kok nggak ke gereja gitu. Nah, itulah banyak hal, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana sikap hati kita dan motivasi kita dalam mengikuti perjamuan kudus itu. Dan juga perjamuan kudus ini diadakan untuk memperingati pengorbanan Kristus ya, ini yang perlu dicatat, yang paling penting. Bukan karena faktor lain, karena kolekte, karena persembahan atau motivasi-motivasi yang lain ya, seperti itu. Karena itu semua dilakukan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib. Makanya ini penting sekali ya. Bukan cuma dari sisi jemaat, tapi dari sisi pemimpin agama pun ketika mengadakan perjamuan kudus itu murni untuk memperingati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bukan karena motivasi-motivasi lain atau mungkin aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang justru mengaburkan atau membiaskan makna dari perjamuan kudus itu ya, atau mungkin justru malah dibungkus dengan hal-hal yang rohani tapi dengan tujuan maksud yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Tetap terus dukung pelayanan channel ini dan terima kasih untuk semua pihak, terutama donatur yang mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus berbagi berkat melalui firman Tuhan, video renungan-renungan yang
menegur kita, mendewasakan kita, dan mengingatkan kita, dan memberkati kita. Ingat, berkat itu bukan cuma sekadar yang enak-enak ya, tapi ya kita ditegur itu juga berkat Tuhan. Kita harus mengucap syukur bahwa teguran itu semakin mendewasakan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kita masuk ke penutup ya. Jadi, next time kalau ikut perjamuan kudus, tanya ke diri sendiri dulu. Aku ini benar-benar sadar, ini tubuh dan darah Kristus, atau cuma ikut-ikutan biar nggak diliatin orang. Karena jujur, kalau cuma formalitas, mending diam dulu daripada makan hukuman sendiri. Renungan kali ini mengingatkan kita sebelum mengambil perjamuan kudus, kita harus introspeksi terlebih dahulu. Uji apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau belum, mari kita mengaku dosa sebelum mengambil, dan kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Kita lihat hati kita terlebih dahulu ya, dengan merendahkan diri, mengakui dosa. Perjamuan kudus ini diadakan untuk memperingati pengorbanan Kristus, bukan karena motivasi lain. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Kita terus berbagi berkat melalui firman Tuhan. Ingat teguran itu juga berkat yang semakin mendewasakan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga penutup ini bisa menyentuh